Baik, kita tadi sudah mendengarkan renungan yang ada di pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Kalau kita mau dirikan bangunan dari tanah kosong, tentu kita mau membangun itu dengan membentuk suatu dasar atau fondasi kan. Karena apa? Dari dasar dari sebuah bangunan itu, fondasi dari bangunan itu adalah ketentuan atau kepastian. Seperti batu yang melekat pada setiap bangunan yang terpasang. Yesus juga kan pernah bilang, barang siapa membangun di atas pasir atau di atas batu karang kan. Karena tanpa dasar itu, bangunan itu nggak aman dan berumur pendek. Itu berada di bawah belas kasihan dan bergantung kemurahan hati dari setiap angin badai, setiap bencana-bencana yang datang, umpamanya gempa bumi. Itu dasar, harus dasar kuat. Hidup juga harus punya dasar, harus punya ketentuan, harus punya kepastian pokok dari mana semua ketidakpastian kita itu menerima kekuatan dan stabilitas. Tanpa dasar seperti itu, kita ini gugup, kita ini gelisah, kita ini bingung tentang kehidupan kita. Dan juga mungkin kita bingung atau takut tentang kematian. Tanpa dasar itu, alasan hidup kita salah arah dan jaminan kekal kita itu dipertanyakan. Jadi pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu membawa kita kepada dasar penting untuk hidup berkemenangan. Hidup yang menang itu kita kalau nantinya hidup bersama Allah Bapa dan Yesus Kristus di surga. Tuhan bermaksud agar setiap orang itu bersukacita dan berhasil dalam hidup. Seseorang bisa berhasil dalam hidup dan juga bisa gagal dalam hidup. Keberhasilan dalam hidup itu adalah insidental, tidak ada bayi langsung pakai baju, ya toh, lahirnya udah ada bajunya, tidak. Bayi tidak langsung kaya mendadak, tidak, kecuali dia keturunan orang kaya bisa. Tapi itu bisa kebetulan, bisa mendadak, bisa tidak terduga, atau bisa aja secara sepele. Tetapi keberhasilan dalam hidup itu sangat penting. Kita nggak boleh tersandung menjalani hidup. Karena di dunia ini ada yang setengah percaya, ada yang setengah ragu. Kita harus menjalani hidup yang penuh dan lengkap. Kehidupan yang melayani, kehidupan sukacita, dan kehidupan yang penuh kemenangan rohani. Bagian dari pertama Yohanes ini akan mengarahkan saudara ke satu-satunya dasar di mana kehidupan berkelimpahan yang sejati itu bisa dibangun. Di bagian pertama dari dasar yang dimaksudkan Yohanes adalah wahyu ilahi, firman yang tertulis yang sudah dibakukan di dalam Alkitab. Tidak ada yang bisa menghadapi tanggung jawab dan kerasnya kehidupan dengan makna, dengan jaminan dan kemenangan sejati tanpa kehidupannya terikat pada sebuah dasar yang lebih kuat dari kehidupan. Pribadi tentang siapa Yohanes bicarakan lebih besar dari kesulitan, dari penolakan, dan dari kematian. Suatu dasar untuk hidup yang luar biasa. Yohanes itu mengatakan gini, seseorang supranatural dari luar kehidupan sudah datang untuk menolong kita menjalani kehidupan. Jadi keabadian itu sudah memasuki waktu. Allah itu sudah menyentuh manusia. Wahyu Yesus itu konkret dan lengkap. Kedatangan Yesus bukanlah tersembunyi dan tidak jelas, bukan tidak bisa disentuh, dan bukan tidak bisa didekati. Yohanes itu mengatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, itu di ayat 1. Jadi manusia mendengar Yesus, melihat Yesus, dan menyentuh Yesus. Kehidupan kekal, gambar wujud Allah, hidup dan berjalan di antara kita. Apakah yang diperlukan lebih banyak bukti lagi? Salah satu bukti besar keabsahan wahyu ini adalah isi dan sifat wahyu itu sendiri, yaitu yang tertulis dalam Alkitab itu. Mungkinkah Yesus diciptakan?
Apakah mungkin Yesus itu produk pikiran manusia, perbuatan dan pencapaian manusia? Meskipun terkadang hebat dan menakjubkan, tidak sempurna. Kita sudah tahu banyak produk-produk, wah hebat katanya, tapi tetap aja rusak. Nggak sempurna kalau ada rusak itu. Manusia tidak bisa menciptakan kesempurnaan. Di sini bagaimanapun adalah Yesus yang sempurna dan ada di dalam Alkitab yang sempurna. Sebelum orang bisa mengesampingkan Yesus, bisa menyingkirkan Yesus, bisa mencapakan atau membuang Yesus, orang itu harus bisa menyangkal kesempurnaannya. Bisakah saudara menemukan kekurangan di dalam hidup Yesus itu? Pikiran paling cerdas sepanjang masa itu sudah mengamati dan meneliti hidup Yesus, tapi tidak menemukan kesalahan, kesempurnaannya tetap utuh. Tetapi sebuah dasar atau fondasi itu tidak ada nilainya kecuali kalau dipakai, kalau digunakan. Kita perlu mendasarkan dan membangun kehidupan di atas wahyu ini, di atas firman yang tertulis itu. Hidup bisa berubah, teman bisa meninggalkan kita, penyakit bisa datang, dan kecelakaan itu bisa terjadi. Tapi nilai dan tujuan bisa, bila didasarkan pada wahyu ini, akan tetap tidak berubah. Ketika saudara berlabuh pada yang tidak bisa berubah, perubahan hidup tidak akan menghancurkan saudara. Kita mengikat diri kita pada wahyu ilahi itu dengan hidup menurut perkataan Yesus. Dan para penulis-penulis yang diilhamkan, penulis-penulis yang berasal dari Yesus sendiri, dengan menjadikan maksud tujuannya sebagai tujuan kita. Ini adalah awal, ini adalah permulaan. Tanpa dasar ini, pukulan keras kehidupan akan menjatuhkan kita. Tanpa dasar ini, rumah kehidupan akan hancur menjadi debu. Persekutuan yang diberkati di dalam Kristus adalah bagian kedua dari dasar untuk hidup yang berkemenangan itu. Manusia itu makhluk yang suka berteman, harus memiliki persekutuan dengan orang lain. Ini penting untuk kebahagiaan dan produktivitas. Persekutuan yang ditulis oleh Yohanes adalah yang tertinggi dari semua persekutuan. Persekutuan yang merupakan dasar, fondasi bagi kehidupan yang memiliki arti. Yohanes mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami kenal itu kami beritakan juga kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Berarti kita juga akan bersekutu dengan Bapa dan Anak itu. Persekutuan ilahi seperti itu memberikan keindahan dan dasar bagi semua persekutuan manusia yang sah. Persekutuan yang disebutkan di dalam ayat 3 itu bercabang dua, yaitu persekutuan yang menjangkau Allah dan Anaknya, dan juga menjangkau anggota keluarga Allah. Kita yang sudah menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Ini sekaligus merupakan persekutuan surgawi dan duniawi. Persekutuan dengan Tuhan mengangkat kita di atas rencana dan rancangan sepele dunia ini. Persekutuan dengan keluarga Allah itu memberi kita kekuatan dan tujuan ketika hubungan hidup yang sementara itu putus. Ada orang yang pernah mengatakan bahwa persekutuan adalah dua orang dalam satu kapal. Meskipun definisi ini sederhana dan mungkin lucu, definisi ini menunjukkan dua sifat dasar dari kata itu. Kebersamaan dan juga usaha. Persekutuan itu menyeratkan kesatuan pemikiran dan aktivitas atau kegiatan. Ini adalah partisipasi bersama di dalam usaha bersama. Persekutuan yang dibicarakan Yohanes adalah partisipasi bersama dalam tujuan kekal Allah dan tujuan kekal dari jemaatnya. Mari kita lihat arti penghargaan diri. Penghargaan diri itu didasarkan pada 3 pribadi, yaitu keyakinan yang mendalam. Yang pertama itu harga diri itu, rasa memiliki, dan produktivitas. Persekutuan dalam Kristus itu menyediakan 3 kepercayaan ini.
Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita masing-masing di kayu salib, menciptakan rasa berharga yang indah di dalam diri kita. Berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan Kristen sehari-hari, lebih jauh menyampaikan harga dan nilai sejati kepada kita. Ketika kita adalah bagian dari keluarga Allah, kita memiliki rasa memiliki itu. Apa yang bisa lebih memantapkan kehidupan selain menjadi anggota keluarga kekal itu? Persekutuan dengan Tuhan juga berarti produktivitas ketika tujuan Tuhan itu menjadi milik kita. Dua tanggapan harus diberikan kepada persekutuan yang disajikan dalam perikop itu. Pertama, pemberian karunia itu diperlukan. Persekutuan mungkin tersedia, tapi harus disesuaikan. Kita memasukinya dengan iman. Kalau Yohanes 8 ayat 24 itu mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kita harus mematikan dosa itu. Kita harus bertobat dari dosa. Kisah 17:30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Itu juga harus diikuti dengan pengakuan akan Yesus di Roma 10:10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang percaya mengaku, mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan kita juga harus menerima baptisan ke dalam Kristus seperti di Kisah 2:12 katakan, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Yang kedua, pengakuan, penghargaan, pernyataan resmi secara alami itu harus meluap dari hati kita, bukan disuruh-suruh orang. Itu harus datang dari kesadaran kita sendiri. Ini suatu kesempatan yang luar biasa dan ini suatu berkat yang luar biasa. Persekutuan rohani itu sangat mendasar bagi kehidupan yang berkemenangan. Sehingga kalau hal itu tidak menjadi pusat kehidupan kita, pencapaian kebahagiaan akan selalu gagal. Hidup berkelimpahan tidak bisa didasarkan pada hubungan sementara. Kehidupan yang berkemenangan juga didasarkan pada sukacita Kristen. Sukacita adalah nyanyian batin dan jiwa orang Kristen. Ini adalah pendamaian yang berdasarkan Alkitab dan mendalam mengenai masalah-masalah besar kehidupan. Yohanes itu mengatakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Di ayat 4. Sukacita itu muncul dari tanggapan dan hubungan. Tanggapan kita terhadap wahyu Allah, firman Tuhan yang tertulis itu, dan hubungan kita dengan Allah. Pernyataan Yohanes membuat 3 implikasi tentang sukacita. Dia menyeratkan realitas sukacita. Orang-orang Kristen mula-mula itu memilikinya. Kita juga bisa memilikinya. Ini bukan kualitas yang sulit dipahami untuk selalu dicapai, tetapi tidak pernah cukup untuk dipahami. Yang kedua, Yohanes menyeratkan dasar sukacita. Sukacita mengalir dari Yesus yang berdiam dalam hati kita. Sukacita tidak tinggal dimanapun. Harapan abadi tidak ada. Ketiga, ia menyeratkan keindahan sukacita. Yohanes menulis surat ini untuk membawa sukacita. Sukacita adalah kualitas yang diinginkan, yang sepadan dengan setiap usaha dan pengorbanan yang dilakukan untuk menerimanya. Berlabuh pada yang abadi dan berdasarkan wahyu Tuhan. Sukacita orang Kristen penuh dan lengkap itu didasarkan pada wahyu yang sempurna dan muncul dari hubungan dengan Tuhan yang abadi dan maha kuasa. Contohnya ada orang yang diminta untuk nulis gambar perdamaian. Sebagai tanggapan, dia tidak melukis gambar oasis yang indah di mana tidak ada masalah, atau padang rumput yang diterangi matahari, bahkan seekor serangga pun nggak terbang di situ. Seakan-akan semuanya serba tenang, ya, sentram, begitu. Tidak. Orang ini melukis seekor burung
yang dengan tenang bersarang di sarangnya. Sarangnya itu tertanam di dahan yang kuat dan kokoh yang menjorok ke air terjun yang deras. Burung itu merasa damai di tengah-tengah hiruk-pikuk kebisingan, air yang mengalir deras dan bahaya di setiap sisi. Kalau dia salah terbang, waduh, dia bisa langsung kena air itu, dia jatuh. Bukankah ini juga gambaran kesukacitaan? Sukacita bukanlah kebahagiaan hidup tanpa masalah. Ini adalah keyakinan batin yang kita miliki dari Tuhan. Ketika hidup itu kejam, hidup itu penuh kekerasan, hidup itu bergelora. Sukacita adalah bendera yang berkibar di atas istana kehidupan kita ketika Raja Damai itu tinggal di situ. Tetapi perhatikan, kegembiraan bukanlah hal yang lahiriah. Itu hanya bisa ada di dalam diri saudara, di pusat keberadaan saudara. Jika pada inti kesadaran saudara, saudara tidak memiliki kedamaian yang didasarkan pada Alkitab dan mendalam mengenai masalah-masalah besar kehidupan, saudara tidak memiliki sukacita. Saudara mungkin memiliki semacam kesenangan, kepuasan, tapi bukan sukacita. Kalau saudara memiliki sukacita sejati, saudara bisa menangani kehidupan. Kalau saudara tidak memiliki sukacita, hidup saudara akan diliputi oleh ketakutan, diliputi kesengsaraan, diliputi dengan penyimpangan, pembelokan, pemutarbalikan, distorsi. Tidak lagi berjalan di arah yang benar. Kita menyimpang ke sana ke sini dalam perilaku kita, tidak lagi sejalan dengan perintah Tuhan yang tertulis itu. Kita menafsir-nafsir menurut pikiran kita sendiri. Kita perlu tanyakan pada diri saudara sendiri, apakah saya memiliki keyakinan yang didasarkan pada kitab suci tentang keputusan-keputusan besar dalam hidup? Kalau saudara harus mengatakan tidak, saudara harus menjawab pertanyaan sukacita seketika itu juga dengan datang kepada Tuhan dalam ketaatan Injil atau kembali kepada Tuhan dalam pemulihan kasih mula-mula saudara. Banyak yang kadang-kadang di awal-awal kasihnya begitu bergelora kepada Tuhan, tapi di tengah jalan dia kehilangan kasih mula-mula itu. Makanya ada peringatan kan di kitab Wahyu. Kenapa? Kalau tidak, pohon kehidupannya diambil, nggak akan dikasih buat kita. Kalau namanya pohon kehidupan itu hidup kita selama-lamanya. Kalau diambil ya nggak ada lagi kehidupan itu. Kehidupan yang penuh sukacita dan berkelimpahan harus dibangun di atas fondasi yang benar. Dasar yang disyaratkan oleh keempat ayat ini adalah 3 bagian dasar yang kokoh dan pasti. Wahyu Yesus, persekutuan dengan Allah, dan kepenuhan sukacita. Itu dasarnya. Jangan sampai ketinggalan urutannya itu. Wahyu, yaitu dan juga hubungan, dan juga sukacita. Tanggapan yang tepat terhadap wahyu membawa persekutuan dengan Allah dan persekutuan yang benar. Itu menghasilkan sukacita. Ketika hidup itu dihancurkan oleh dosa, jiwa itu harus diperbaiki dan hubungan dengan Tuhan itu harus dipulihkan. Sesudah wahyu Tuhan dihormati dan persekutuan dengan Tuhan dan umatnya diperoleh kembali, sukacita itu nanti akan mengikuti. Kehidupan yang berkemenangan bisa menjadi milik saudara, tetapi harus dibangun di atas dasar yang tepat. Jadi bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mencari kehidupan yang bahagia dan berkelimpahan? Tuhan mengundang saudara ke jalan Tuhan, ke jalan Yesus itu, ke dalam kehidupan Tuhan Yesus, ke dalam sukacita Yesus. Di pertama Yohanes 5 ayat 1-5, untuk mencapai kemenangan itu dia katakan begini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kita lihat bahwa semua orang itu sebetulnya suka menang. Seseorang mungkin memulai permainan dengan mengatakan, saya nggak terlalu peduli siapa yang menang. Ya kan? Saya hanya akan main untuk senang-senang. Tapi waktu dia masuk ke dalam permainan, dia coba untuk menangkan,
Semua orang suka menang kan? Menang main apa aja. Saudara silakan. Mau, udah kalah. Tidak ada itu. Dia coba untuk menang. Saya bisa pikirkan satu pertandingan yang sangat menyedihkan untuk kalah. Permainan yang saudara tahu, saudara punya kemampuan dan peluang untuk menang dan masih kalah. Dalam menjalani kehidupan Kristen, banyak orang itu kalah. Mereka kalah ketika tidak ada yang perlu kalah. Setiap orang bisa menjadi pemenang dalam perjuangan abadi antara kebenaran dan kejahatan. Kata Paulus dalam Efesus, katanya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan orang pikirnya melawan pemerintah yang kelihatan sekarang nih. Bukan, pemerintah yang roh-roh jahat itu, setan-setan itu, bukan yang kelihatan mata. Ini artinya melawan kejahatan rohani di tempat-tempat surgawi. Kita sedang berperang. Jiwa itu dipertaruhkan untuk kehidupan kekal, untuk kekekalan. Tapi Yohanes meyakinkan kita dalam pasal 5 ayat 1-5 bahwa tidak ada yang perlu kalah. Ketika saudara mengikuti pertandingan apapun, memang seseorang itu harus kalah. Dalam setiap pertandingan sepak bola, kan salah satu tim harus menjadi yang kalah, kecuali kalau memang ada seri. Dalam perjuangan habis-habisan yang kita jalani, tidak ada yang harus kalah. Kita semua bisa menang kalau kita bermain sesuai aturan. Yohanes itu memulai dengan mengatakan bahwa kehidupan Kristen itu berakar pada iman. Di ayat 1 tadi dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah lahir dari Allah dan setiap yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Iman kepada Yesus Kristus adalah pusat dari kelahiran baru. Kita harus mengasihi Allah dan mempraktikkan jenis kasih yang sama seperti yang Allah miliki. Yohanes itu berkata bahwa mengasihi Bapa adalah mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Dia baru saja berkata bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Karena kalau kita tidak bisa belajar mengasihi saudara kita yang kita lihat, kita tidak bisa sungguh-sungguh belajar mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Pertama Yohanes 4 ayat 20 itu mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yohanes sekarang membalikan kebenaran itu dan mengatakannya dengan cara lain, dengan mengatakan bahwa kalau saudara mengasihi Allah, saudara harus mengasihi Dia itu yang lahir dari Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita mengasihi saudara kita? Belum tentu seperti yang kita rasakan. Seorang saudara mungkin membuat saudara merasa sedih dan tertekan karena perilakunya. Seorang saudara mungkin mengatakan sesuatu yang menyinggung saudara. Perasaan saudara tentang dia saat itu mungkin sedang turun. Bukan berarti saudara tidak mengasihi dia. Perhatikan di ayat 2 pasal 5 ini. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Yohanes itu mengatakan, kalau saudara ingin mengasihi saudaramu, saudara mulai dengan memandang Allah dan memutuskan untuk melakukan apa yang Allah ingin saudara lakukan. Kemudian saudara bisa bertindak berdasarkan keputusan itu. Ada beberapa kebenaran dalam apa yang pernah dikatakan seorang presiden di negara lain. Ada seorang yang tidak saya sukai. Saya harus mengenalnya lebih baik. Saya sering mendengar ungkapan, jika ada seorang yang tidak saya kasihi, saya perlu mengenalnya lebih baik agar saya dapat mengasihinya. Itu adalah prinsip umum yang baik, tapi tidak akan selalu bekerja. Mungkin saudara pernah bertemu dengan suatu pasangan dan berpikir, mereka harus jadi tiang penopang iman. Dia adalah pengkhotbah yang sudah lama. Dia adalah ibu dan nenek Kristen yang luar biasa. Kemudian saudara mengenal mereka dan menemukan bahwa mereka juga punya kesalahan. Jadi gimana? Oleh karena itu, mengenal seseorang lebih baik tidak selalu berhasil. Tetapi memandang kepada Tuhan itu selalu berhasil. Jika ada seorang yang sulit saudara kasih, jangan memandang dia. Pandanglah Tuhan. Ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Ketika saudara mengasihi Tuhan dan menaati perintah-perintah Tuhan, saudara dapat mengasihi seorang saudara. Jauh lebih mudah untuk mengasihi saudara seperti itu, karena saudara mengasihi dengan kasih Tuhan. Dikatakan di ayat 3 itu, dan perintah-perintahnya tidak berat. Gitu. Pernahkah saudara bekerja di pekerjaan di mana beban yang tidak adil ditempatkan pada saudara? Yang lain enak-enak, saya disuruh kerja terus sama bos saya. Yang lain disuruh duduk-duduk aja. Ya. Pernahkah saudara merasa seolah-olah saudara harus memikul lebih dari porsi beban saudara dalam keluarga? Wah, ini jadi tanggungan saya, kamu enak-enak aja. Ada itu, begitu. Di hampir setiap keluarga, seseorang harus memikul lebih dari bagiannya, dari beban untuk memelihara keluarga tetap berjalan. Terkadang ini terjadi di dalam jemaat juga, di dalam gereja juga, dalam posisi saudara sebagai diakon, mungkin. Atau guru Alkitab, atau pekerja pribadi. Pernahkah saudara merasa diberi beban yang terlalu berat untuk ditanggung? Di dalam hubungan manusia itu bisa terjadi, tapi itu tidak pernah terjadi dengan perintah Tuhan. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya atau sulitnya perintah Tuhan. Perintah-perintah itu tidak boleh dianggap membebani. Mereka selalu menguntungkan kita, firman-firman itu. Yohanes mengatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan memberi kita perintah-perintah yang tidak memberatkan. Mengasihi Tuhan lebih dari yang saudara mengasihi ayah atau ibu, saudara laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Kadang-kadang memang sulit, tapi bukannya tidak masuk akal. Apa yang Tuhan minta saudara lakukan selalu merupakan sesuatu yang dapat saudara lakukan. Kita bisa menang dalam menjalani kehidupan Kristen itu. Dengan latar belakang itu, Yohanes itu memberi kita rumusan kemenangan. Dan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Di ayat 4. Pertama, saudara tidak bisa mengatasi dunia kalau saudara mencobanya sendiri. Orang di dunia ini bisa menjalani kehidupan moral yang baik. Seorang ateis bisa menjalani kehidupan yang layak, baik. Bahkan humanisme sekuler dengan segala kesalahannya kadang-kadang mendorong orang untuk menjalani kehidupan moral yang baik. Tetapi itu masih belum kemenangan. Saudara harus dilahirkan kembali. Kalau saudara tidak datang kepada Yesus, mengakui iman saudara dan dibaptis dalam Kristus, resepnya tidak akan berhasil. Dan ini kata Yohanes di ayat 4. Kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kedengarannya cukup sederhana, karena kata iman sudah begitu dipermudah sekarang ini. Di dalam dunia denominasi, iman tidak lebih dari sekedar penerimaan mental akan fakta bahwa Yesus adalah Kristus. Pengkhotbah biasanya berkata di radio, saya kan seringkali siaran radio, ada beberapa pengkhotbah modal gitu, letakkan saja tanganmu di radio, katakan aku percaya pada Yesus dan kamu akan diselamatkan. Memang kita tidak lagi dengar istilah seperti itu, meskipun pada dasarnya ajarannya masih sama. Itu tidak akan mendapatkan kemenangan. Kenyataannya, keyakinan seperti itu sebenarnya dapat menempatkan saudara dalam bahaya yang lebih besar daripada kalau saudara tidak memiliki keyakinan sama sekali. Karena saudara tidak menyadari betapa tersesatnya saudara sebenarnya. Iman yang dibicarakan Yohanes adalah iman yang taat kepada Allah. Di dalam perikop demi perikop di dalam pertama Yohanes, dia mengelompokkan, mentaati perintah-perintah kasih Allah dan iman pada Yesus Kristus bersama-sama. Iman yang memberi kemenangan tumbuh dari pengakuan akan kasih Tuhan dan kebutuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin seseorang lakukan. Siapakah dia yang mengalahkan dunia? Pernahkah saudara mengenal seorang yang pecandu alkohol, tapi benar-benar berhenti minum? Saya sudah lihat itu. Pernah saudara mengenal seorang yang sangat tidak bermoral, tapi menjadi seorang Kristen dan memiliki rumah tangga Kristen? Pernahkah saudara mengenal seorang anak muda yang memakai narkoba untuk meluruskan dan menjadi pemimpin jemaat Tuhan kita? Memimpin orang lain kepada Kristus melalui imannya sendiri dan pengajaran Injil. Banyak yang menyaksikan seperti itu sudah pernah terjadi. Apa yang membuat orang-orang ini berubah? Apa seseorang yang memegang palu di atas kepala mereka dan mengancam mereka sampai mereka akhirnya cukup takut untuk jadi baik? Saudara bisa menakut-nakuti orang agar melakukan yang benar untuk sementara waktu. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Satu motivasi yang bertahan.
Di ayat 5 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Disitulah kemenangannya. Kemenangan ada di dalam Yesus. Ini bukan hanya penerimaan mental akan Yesus, tetapi keyakinan bahwa Yesus adalah anak Allah dan perintah Yesus adalah yang penting dalam hidup. Orang yang kalah adalah mereka yang tidak benar-benar percaya bahwa Yesus itu penting. Mereka mungkin datang ke gereja, tetapi mereka tahu bahwa mereka kalah dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa mereka melakukan dosa dalam hidup mereka. Mereka sudah membangun keseluruhan sistem nilai yang menentang kekristenan. Ketika keadaan yang tepat hadir, mereka akan serahkan Yesus. Mereka tidak benar-benar mengasihi Yesus. Di gereja yang ada yang menang dan ada yang kalah di dalam jemaat itu. Beberapa sudah keluar dari latar belakang yang sangat keras dan sulit, namun tetap setia. Mereka adalah orang-orang Kristen yang berdedikasi. Ada sisi lain dari cerita. Beberapa orang memiliki segalanya untuk mereka-mereka dibesarkan di rumah Kristen. Ayahnya seorang pengkhotbah, penatua, atau diaken di gereja. Ibunya adalah guru kelas Alkitab. Tapi mereka tersesat. Mereka memiliki segalanya untuk mereka, kecuali iman. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Mereka bahkan ngomongnya mungkin sebetulnya keinginan mereka, tapi dia bilangnya perintah Tuhan ini. Waduh. Sering kali nggak dengar di dalam denominasi itu seperti itu? Apakah saudara seorang pemenang atau pecundang? Terkadang dalam hidup tidak terlalu penting apakah saudara menang atau kalah. Kalau saudara seorang salesman, tidak terlalu penting bahwa saudara melakukan setiap penjualan. Tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan memuaskan semua pihak yang berkepentingan dalam beberapa hubungan keluarga. Seseorang dalam keluarga harus menyerah dan mengatakan, saya akan mengikuti jalanmu. Gitu kan? Tetapi ketika berbicara tentang kekristenan, kita tidak boleh puas dengan kekalahan. Kita semua bisa menjadi pemenang. Ini tidak berarti bahwa tidak akan ada perjuangan. Itu tidak berarti saudara akan tahu apa yang harus dilakukan tentang segala sesuatu dalam hidup saudara. Tetapi dengan keyakinan kita bisa mengatakan, saya tidak melihat hasilnya nanti. Saya tidak tahu bagaimana saya akan menyelesaikan masalah itu. Saya memiliki beberapa masalah dalam hidup saya yang saya tidak tahu bagaimana menanganinya. Hanya ada satu hal yang saya tahu. Saya akan mengasihi Tuhan dan akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu adalah iman dan itu adalah kemenangan. Kita bersyukur bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Menjadi bagian dari tubuhnya. Kita sudah ditebus dari kegelapan itu. Dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan baiklah kita mengingat itu melalui perjamuan Tuhan yang biasa kita lakukan untuk mengingat besarnya kasih Tuhan bagi kita yang sudah rela mati bagi kita sehingga kita menjadi bagian Dia.